Tacing Channel mempersembahkan sebuah kisah mistis di Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik dengan judul Misteri Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik, dengan narator Wawan Setiawan, penata musik Zainal Darmayu, diproduksi oleh Tacing Channel. Cerita ini mengangkat sebuah kisah legenda Pesanggerahan Bumi Pertolo yang berada di tepi danau Telaga Warna Dieng, yang konon pesanggerahan ini dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki aura mistis. Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik merupakan pesanggerahan yang dipercaya memiliki aroma mistis. Bahkan konon pesanggerahan ini dijadikan tempat mencari pesugihan dengan tumbal anak kesayangannya sendiri. Nah, sebelum menyimak kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, untuk menuju Pesanggerahan Bumi Pertolo ini kita harus menyeberangi lewat jembatan gantung yang sudah disediakan pihak pengelola. Setelah menyeberangi jembatan gantung, pertama mata kita akan tertuju pada sebuah batu yang bertuliskan dilarang naik di atas batu. Saya yakin ini adalah batu Cundomanik, seperti yang ada pada petunjuk arah ketika kita mau menyeberangi lewat jembatan gantung. Namun dalam batu ini tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang batu ini. Kemudian saya naik ke atas menuju sebuah kubu kecil yang tidak jauh dari batu Cundomanik. Tampaknya bangunan ini merupakan Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik. Bangunan ini dibangun pada tanggal 8 November 2007. Di pesanggerahan ini juga saya tidak menemukan keterangan yang menjelaskan tempat pesanggerahan ini. Rasa penasaran, saya ingin tahu sejarah Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik ini. Kemudian saya browsing di Google. Akhirnya saya temukan penjelasan bahwa Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik ini konon merupakan tempat mencari pesugihan di kawasan Dieng. Batur sedulur sekampung, Pesanggerahan Bumi Pertolo merupakan sebuah pesanggerahan yang syarat akan nilai mistis di tepi danau Telaga Warna Dieng. Namanya mulai mencuat ketika menjadi lokasi prosesi larung rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Kultur Festival. Sebelumnya tempat ini dikenal menjadi tempat bersemedi hingga mencari pesugihan di sekitar Dieng. Pesanggerahan Bumi Pertolo Nini Dewi Cundomanik terletak di kawasan wisata alam Telaga Warna dan Telaga Pengilon, Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Lokasi Pesanggerahan Bumi Pertolo berada di tepi danau Telaga Warna Dieng sebelah timur. Rute menuju tempat tersebut dari pintu masuk wisata alam Telaga Warna dan Telaga Pengilon, mengambil jalan ke arah kiri, dan pertigaan jalan pertama ikuti jalan setapak yang melewati area Flying Fox.
Bangunan Pesanggerahan Bumi Pertolo berbentuk rumah panggung dan hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Luas bangunan Pesanggerahan diperkirakan 6 kali 4 meter dengan sedikit teras di bagian belakang rumah. Pintu masuk bangunan Pesanggerahan terkunci rapat dari luar, di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam bangunan ini. Namun Pesanggerahan ini sekarang sudah tidak berbentuk gubuk lagi. Sekarang sudah berbentuk bangunan yang dibangun pada tanggal 8 November 2007. Pada bagian belakang Pesanggerahan terdapat sebuah batu besar dengan sisa-sisa sesaji dan dupa. Beberapa informasi yang didapat bahwa situs atau Pesanggerahan Bumi Pertolo digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Orang-orang atau peziarah yang mencari pesugihan di tempat ini dengan perjanjian atau sistem jual anak. Agar permintaannya terkabul atau terpenuhi, seseorang harus bersedia mengorbankan anak kesayangannya pada makhluk gaib demi memperoleh harta dan kesuksesan. Namun tidak sedikit pula peziarah yang akhirnya menyerah dan membatalkan ritual lantaran tidak tega kepada anaknya. Asal-usul dan keberadaan makhluk gaib penunggu tempat tersebut masih misteri. Batur sedulur sekampung, untuk mengurangi atau menghilangkan kesan negatif pada Pesanggerahan Bumi Pertolo, Panitia Dieng Kultur Festival menggunakan lokasi ini sebagai tempat prosesi larung rambut gimbal pada acara penutup potong rambut anak gimbal Dieng. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan prosesi larung rambut gimbal menggunakan lokasi di tepi Telaga Warna Dieng, samping situs Gua Dieng. Prosesi larung rambut gimbal Dieng merupakan rangkaian acara prosesi potong atau cukur rambut anak gimbal Dieng. Posisi ini diselenggarakan di daerah yang terdapat air yang bermuara ke Laut Selatan Pulau Jawa atau Samudra Hindia. Pada kawasan dataran tinggi Dieng ada beberapa pilihan tempat untuk melarung, di antaranya Sendang Sukorini, Kali Tulis, dan Telaga Warna Dieng. Tempat yang disebutkan terakhir yaitu Telaga Warna Dieng adalah tempat paling sering digunakan sebagai tempat melarung potongan rambut gimbal dan sesaji. Prosesi larung rambut gimbal Dieng dimulai setelah prosesi potong rambut gimbal yang diselenggarakan di Kompleks Candi Arjuna Dieng berakhir. Rombongan pemuka adat yang menyelenggarakan upacara potong rambut gimbal berjalan meninggalkan area candi menuju ke kawasan Telaga Warna Dieng untuk memulai prosesi larung sesaji dan larung potongan rambut anak gimbal. Pada kawasan Telaga Warna Dieng, sudut yang dipilih untuk menyelenggarakan prosesi larung berada di dekat Pesanggerahan Bumi Pertolo dan Kawah Sikidang. Rute menuju tempat ini dari pintu masuk Taman Wisata Alam Telaga Warna dan Telaga Pengilon ke arah kiri.
Rombongan pemuka adat yang akan melaksanakan prosesi larung rambut gimbal Dieng berjalan beriringan melewati jalan setapak di tepi Telaga Warna Dieng. Sesaji dan potongan rambut gimbal yang diletakkan di dalam kendi dibawa menuju ke tepi Telaga Warna oleh masing-masing pemuka adat. Satu-satu pemuka adat memimpin doa sambil membakar kemenyan. Suasana terasa hening dengan sayup-sayup lantunan doa yang diucapkan pemimpin ritual adat. Tidak lama kemudian, satu persatu kendi yang berisi potongan rambut gimbal dilemparkan ke tepi telaga atau danau. Prosesi larung rambut gimbal Dieng berakhir dan para pemuka adat berjalan meninggalkan lokasi. Batur sedulur sekampung, janganlah bersekutu dengan iblis ataupun setan, karena mereka tidak memberikan manfaat apapun pada kita. Mereka hanya menjerumuskan kita ke api neraka saja. Jauhilah dari sifat syirik, karena hanya Allah lah yang maha pemberi rizki dan pertolongan pada kita. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya kurang lebih, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Batur sedulur sekampung, cerita ini diambil dari berbagai sumber. Saya yakin kita memiliki pendapat yang berbeda. Untuk itu, silakan tuliskan perbedaan itu di kolom komentar sebagai pelengkap dan penyempurna dari cerita ini. Terima kasih sebelumnya. Ingat, tetap maduluran lan aja pada tukaran.